وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2012 mengatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Persoalan pangan menjadi hal yang sangat penting sepanjang sejarah peradaban manusia. Werner Endy dan Udo Steinbach di dalam bukunya Islam Indoor Today, A Handbook of Polity, Religion, Culture, and Society mengatakan bahwa jika permasalahan pangan tidak dapat dipecahkan, maka akan menyebabkan goncangan perekonomian negara, sehingga negara akan menjadi lemah dan bergantung dengan negara lain. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa, yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Namun sayang hadirin, dengan potensi alam yang begitu besar, krisis pangan masih terus terjadi di negara kita karena belum diimbangi dengan pengelolaan yang transparan, memberdayakan, dan sejahterakan. Untuk itu, memperkuat ketahanan pangan demi kesejahteraan umat adalah tema syarat yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini dengan rujukan Al-Quran Surah Yusuf ayat 47 berikut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa.
Kemudian, apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan bahawa qala tazra'u nasab'a sinina da'aba ay izra'u nasab'a sinina da'adatikum fi zira'ati. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya atau sebagaimana biasa, yakni secara berturut-turut. Nabi Yusuf mentakwilkan 7 sapi betina yang gemuk-gemuk dengan 7 tahun yang subur, dan 7 sapi yang kurus-kurus dengan 7 tahun kekeringan. Hadirin, ayat ini mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang hidup pada tahun 1645 sampai dengan 1745 sebelum Masehi, di masa kepemimpinan Raja Kefir yang memerintah Mesir saat itu. Nabi Yusuf menjadi pelopor sekaligus konseptor di dalam membuat strategi ketahanan pangan. Pertama, memanfaatkan lahan dan kesempatan yang ada dengan mendorong masyarakat Mesir untuk memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan pertanian dengan luas 340.000 hektar, dengan menanam gandum secara optimal dari 1 tahun sekali menjadi 2 kali panen dalam setahun. Kedua, dengan membangun lumbung pangan. Secara teknis, Nabi Yusuf alaihissalam memperkenalkan metode menyimpan bahan pangan dengan benar, dengan mengarahkan agar biji gandum yang telah dipanen disimpan beserta tangkai-tangkainya. Alhasil hadirin, selama kepemimpinannya, Nabi Yusuf alaihissalam berhasil membangun kota Payung sebagai lumbung pangan bagi masyarakat Mesir dan sekitarnya yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir selama 17 tahun. Dan yang ketiga, pola konsumsi yang harus dijalankan Dengan menerapkan hidup hemat atau frugal living kepada seluruh masyarakat Mesir tanpa terkecuali, termasuk pemerintah dan aparatur negara, untuk mengkonsumsi bahan pangan seperlunya saja. Badan Pusat Statistik mendapatkan jumlah desa keseluruhan di Indonesia yang penduduknya menderita kekurangan gizi yang sebanyak 12,183 desa. Dari jumlah tersebut, Nusa Tenggara Timur mempunyai desa terbanyak yang penduduknya menderita kekurangan gizi yang sebanyak 1.671 desa, disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing 1.418 dan 1.361 desa. Hadirin yang berbahagia, Indonesia memiliki lahan yang sangat luas. Badan Pusat Statistik Nasional merilis data pada tahun 2022, luas panen padi di Indonesia mencapai 10,45 juta hektar dengan total produksi mencapai 54 juta ton. Namun sayang hadirin, dengan potensi alam yang begitu besar, krisis pangan masih terus terjadi di negara kita. Di Jepara, Jawa Tengah misalnya, ada 5 bersaudara yang meninggal
meninggal kerana keracunan ketuk singkong. Keluarga ini mengkonsumsi ketuk singkong kerana tidak lagi mampu membeli beras yang harganya semakin melonjak tinggi. Di Lebak, Banten, ada dua anak kembar berusia 4 tahun, Abdul Rahman dan Abdul Rahim. Tubuhnya kurus kering dan perut buncit akibat kekurangan gizi dan bosong lapar. Nauzubillahi min zalik. Padahal Indonesia adalah negara penghasil beras terbesar keempat di dunia dan pertama se-Asia Tenggara. Namun, mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkinkah kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga melupakan kewajiban kepada Allah? Akibatnya, Allah menjauhkan keberkahan dari negeri kita. Hal ini senada dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 berikut. Walau anna ahlal واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka seperti apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Abu Hasan Al-Mawardi di dalam tafsirnya Al-Mawardi menjelaskan bahawa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama ay lawasana barakatus sama. Dari tafsir tersebut bahawa sebagai ikhtiar manusia hidup di dunia penting untuk membangun nilai-nilai spiritual sebagai kekuatan untuk
sistem ketahanan pangan yang dibangun oleh Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya memanfaatkan lahan dan pengelolaan pangan dengan benar, tetapi adanya keberkahan yang diberikan Allah kepada penduduk Mesir. Lalu pertanyaannya, bagaimana upaya kita untuk mendapatkan berkah dari Allah? Berdasarkan ayat ini, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, beriman kepada Allah. Iman menurut para ulama yakni meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam dunia merupakan ketentuan Allah, dan apapun yang kita alami harus diterima dengan keyakinan. Dan yang kedua, at-taqwa, bertakwa kepada Allah. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya secara zahir dan batin, bersama dengan ikhtiar serta melaksanakan keagungan Allah juga takut kepadanya. Hadirin, jika kedua hal ini telah kita aplikasikan, maka kami yakin dan optimis Indonesia akan mampu menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga kasus seperti Abdul Rahman dan Abdul Rahim tidak akan terulang kembali. Dari syarahan di atas dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, Nabi Yusuf alaihissalam berhasil membangun sistem ketahanan pangan dengan konsep optimalisasi lahan, manajemen pangan, dan mitigasi ketahanan pangan. Kedua, Indonesia memiliki lahan yang sangat luas, namun sayang hadirin, dengan potensi alam yang begitu besar, krisis pangan masih terus terjadi di negara yang kita cintai ini. dan yang ketiga, Menjaga dan memperkuat nilai-nilai spiritual sebagai kekuatan untuk memudahkan urusan dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.